Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di hari yang cerah ini. Dan tidak lupa kita aturkan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang telah menjadi teladan yang terbaik untuk umat Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk hadir dalam pertemuan ini. Para hadirin yang berbahagia, berbicara mengenai kejujuran. Apakah kejujuran itu? Kejujuran merupakan tanda bukti yang menentukan kadar keimanan dalam diri seseorang. Kejujuran pula yang menjadi nilai dari harga diri kita. Seseorang akan menghargai dan menghormati kita ketika kita melakukan sebuah kejujuran. Dan sebaliknya, seseorang akan merendahkan bahkan menghina kita ketika kita mencoreng nilai-nilai kejujuran. Para hadirin yang berbahagia, orang yang mengaku-ngaku dirinya mukmin ialah orang yang pasti memiliki perilaku jujur. Jikalau tidak jujur berarti keimanannya perlu disangsikan. Orang semacam itu adalah orang yang rasa keimanannya sedang dihinggapi sebuah penyakit yang dinamakan munafik. Para hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa orang munafik itu adalah orang yang bermuka dua, yang berbicara ya di luar namun di dalam berbicara tidak. Teringat sebuah kisah atau lebih tepatnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, yang menceritakan seorang sahabat tengah mengajukan berbagai pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin orang mukmin itu pelit? Tanya sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, mungkin saja. Kemudian ia bertanya lagi, apakah orang mukmin itu pengecut? Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, mungkin saja. Dan yang terakhir, sahabat tersebut bertanya, apakah mungkin seorang mukmin itu berbohong? Dan dengan tegas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab tidak. Para hadirin yang berbahagia, pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis tersebut? Sangatlah jelas bahwa hadis tersebut secara langsung ataupun tidak langsung telah mengajarkan kita untuk tidak berbohong dalam semua bidang. Maksudnya di semua ini kehidupan kita haruslah ditanamkan benih-benih kejujuran. Mulai dari hal kecil seperti saat kita lagi makan di kantin sekolah. Contohnya, kita harus jujur, kita ambil ini, itu dan membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan, jangan berbohong. Jika kita tidak jujur dalam hal yang sepele seperti demikian, dapat dipastikan ketika kita memegang sebuah kekuasaan yang menyilaukan mata, kita akan menggunakan kekuasaan tersebut dengan semau kita. Dan itulah yang terjadi dengan negara kita ini, yang tak habis-habisnya masalah korupsi yang diakibatkan oleh ketidakjujuran oknum-oknum tertentu dalam mengendalikan kekuasaannya. Para hadirin yang berbahagia, kejujuran merupakan pangkal semua dari perbuatan baik seseorang. Tidak ada perbuatan dan ucapan baik kecuali kejujuran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua
orang mukmin untuk berkata jujur. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu wa qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hadirin yang berbahagia, kejujuran merupakan tiang agama, sendi akhlak dan pokok rasa kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran dalam agama akan roboh, akhlak tidak akan pernah sempurna, dan seseorang manusia tidak akan menjadi manusia sempurna tanpa kejujuran. Disinilah pentingnya kejujuran, nilai kejujuran di berbagai bidang kehidupan. Para hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tetap berpegang eratlah dalam kejujuran, walau kamu seakan melihat kehancuran dalam berpegang teguh pada kejujuran. Tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Hadis riwayat Abu Dunya. Sekian pidato dari saya. Jika ada perkataan yang menyinggung hati para hadirin, saya minta maaf. Akhiru kalam, fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.